Selamat datang di Liputan 6 siang, saya Riko Anggara. Yang sedang ditunggu adalah putusan sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Sidang pembacaan putusan masih berlangsung, dipimpin langsung oleh Ketua MK Soehartoyo dan dihadiri 7 Mahkamah Konstitusi lain. Kami hadirkan dua visual dari dalam gedung Mahkamah Konstitusi dan juga dari kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, kawasan Arjuna Wijaya. Yang kami catat sejauh ini Mahkamah Konstitusi sudah memberikan poin-poinnya, diantaranya adalah MK tidak menemukan landasan hukum ketidaknetralan presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi Prabowo Gibran. Salah satunya karena tolak ukur ketidaknetralan presiden dalam pemilu termasuk wilayah etik belum diatur dalam undang-undang. MK juga tadi menyatakan presiden tidak melanggar hukum saat bagi-bagi bansos. Hakim Konstitusi Ridwan Masyur tadi bilang tidak menemukan bukti-bukti meyakinkan adanya korelasi, kausalitas atau hubungan sebab akibat antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Ini yang kami tampilkan adalah suasana saat ini langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi di dalam saat 8 hakim MK membacakan putusannya dan juga di luar di kawasan Patung Kuda atau di Jalan Medan Merdeka yang sekarang arus lalu lintasnya masih ditutup atau dialihkan. Saya masuk ke dalam ruang gedung Mahkamah Konstitusi lagi. Tadi MK sudah membacakan beberapa pertimbangannya yang juga menjadi sorotan. MK juga mengatakan tidak dapat menebak intensi bantuan sosial. Poin penting lainnya, MK juga menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka bukan nepotisme. Hakim Konstitusi Daniel Yusmik bilang sudah dicermati oleh MK sebab jabatan yang diikuti Gibran adalah pemilihan, bukan ditunjuk atau diangkat secara langsung. Artinya jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat didiskualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Kami punya sejumlah potongan hasil dari pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024. Kita dengarkan beberapa di antaranya. Bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 aku menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran Bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran Bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres ini dihadiri dua paslon, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Ketua dan anggota KPU, serta Ketua dan anggota Bawaslu. Dari kubu paslon 2, Prabowo dan Gibran diwakili oleh tim kuasa hukum. Ini adalah gambar live, saudara. Di kiri, di dalam ruang sidang, di mana putusannya sedang dibacakan oleh 8 hakim MK, di luar, warga mencermati putusan yang disiarkan secara langsung. Kita pantau situasi di kawasan Patung Kuda bersama Calvin Tonggi. Calvin, ceritakan apa yang ditutup di sana lalu lintasnya, tapi bagaimana suasana kebatinan di sana? Ya Riko, untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini sudah dilakukan, namun ini bersifat situasional. Ini melihat adanya kondisi massa yang akan datang. Dan dari arah Harmoni yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka ini sudah ditutup menggunakan beton begitu, jadi bagi pengendara yang mau lewat ke Medan Merdeka ini harus dialihkan ke jalan kesehatan. Kemudian untuk jalan dari Perwira yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara ini juga ditutup, dialihkan ke arah Istiqlal dan juga Lapangan Banteng. Dan untuk ke arah Tamrin menuju ke Kebon Sirih begitu ini juga ditutup, harus mengarah ke Jalan Abdul Muiz maupun ke arah Senen. Dan seperti yang dilihat di layar kaca Anda, Riko dan juga saudara, hingga saat ini aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda masih terus berlangsung, yang mana massa ini sudah berkumpul sejak pukul 9 pagi tadi di kawasan Patung Kuda. Bahkan sampai saat ini masih juga ada massa yang terus berdatangan
untuk melakukan aksi unjuk rasa ini. Dan aksi unjuk rasa ini masih bisa dibilang kondusif begitu, yang mana massa saat ini sedang melakukan orasi menggunakan sejumlah atribut, baik itu bendera, kemudian juga ada pengeras suara dan juga spanduk yang menuntut untuk MK untuk bersikap adil terkait dengan hasil pemilu 2024 ini. Sementara untuk pengamanan sendiri, ini ada sebanyak 7.783 personel gabungan yang dikerahkan dari Polda Metro Jaya untuk mengamankan adanya aksi unjuk rasa ini. Di antaranya ini ada 3 sektor wilayah yang diamankan, mulai dari sektor dari MK, kemudian juga Bawaslu, dan juga yang terakhir ada dari kawasan Monas. Dan untuk saat ini Medan Merdeka masih ditutup, Riko dan juga saudara, sehingga ini harus dari pengendara-pengendara harus melakukan arah ke Jalan Abdul Muiz maupun ke Medan Merdeka Selatan. Dan terkait tadi aksi unjuk rasa ini total ada ribuan massa yang langsung turun untuk melakukan aksi unjuk rasa ini di depan gedung MK. Dan sedangkan untuk mengenai tuntutan ini masih sama, yakni MK ini harus bersikap adil. Dan saat ini dari penuturan dari sejumlah massa ini menuturkan bahwa aksi ini masih terus dilakukan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara dari pihak polisi ini menghimbau kepada masyarakat yang akan melintas di sekitar kawasan Monas ini agar mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Karena untuk dari arah Muhammad Tamrin ke arah Medan Merdeka Utara maupun Selatan ini sudah ditutup, sehingga para pengendara ini harus dialihkan ke arah Medan Merdeka Selatan, kemudian juga ke arah Abdul Muiz. Sementara dari arah Harmoni ini juga sudah ditutup menggunakan beton. Jadi mereka harus ke arah Jalan Kesehatan maupun ke arah Jalan Medan Merdeka Utara. Sementara itu Riko, di kawasan Patung Kuda. Balik Anda. Calvin Tonggi, Jalan Medan Merdeka Barat di kawasan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya ditutup, ada demo di sana. Kita pantau lagi kondisi terkini di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Kami terus memantau yang terjadi di luar dan juga di dalam. Gugatan sengketa Pilpres dilayangkan paslon 1 dan 3 setelah KPU menetapkan hasil Pilpres 2024 yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran mendapat suara terbanyak dengan angka 58,59% suara. Kubu 1 dan 3 menggugat pembatasan hasil penetapan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran. Sidang ini dihadiri oleh kedua pasangan calon, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar hadir langsung, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga hadir, sementara Prabowo Gibran diwakili oleh kuasa hukumnya. Ini visual terkini yang sedang kami ambil langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi ada beberapa poin, diantaranya MK tidak menemukan landasan hukum ketidaknetralan presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi Prabowo Gibran. Ada juga tadi disinggung oleh Hakim MK yang mengatakan pelanggaran etik KPU tidak bisa batalkan penetapan Prabowo Gibran. Yang juga menjadi sorotan adalah soal bantuan sosial. Tadi MK sudah menyatakan presiden tidak melanggar hukum saat bagi-bagi bansos. Hakim Konstitusi Ridwan Mansur mengatakan tidak menemukan bukti-bukti meyakinkan adanya korelasi kausalitas atau hubungan sebab akibat antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Tadi sidang dihadiri oleh Anies, Muhaimin, Ganjar dan juga Mahfud MD. Lalu bagaimana dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka?